Laut Cina Selatan selalu saja menjadi wilayah konflik antar negara karena letaknya yang timpang tindih antara wilayah negara sekitarnya. Salah satu wilayah yang sering menjadi konflik adalah tentang kepemilikan Kepulauan Natuna. Lalu mengapa Pulau-Pulau Natuna selalu menjadi wilayah sengketa? Mari kita bahas dan simak videonya. Terletak di Laut Cina Selatan, Pulau-Pulau Natuna memiliki sejarah panjang, penuh ketegangan dan kontroversi. Sebelum itu, kita harus memahami situasi dan signifikansi geopolitik Laut Cina Selatan. Wilayah ini kaya akan sumber daya alam seperti minyak, gas, dan jalur perdagangan yang penting, karena menjadi pintu masuk perdagangan internasional yang masuk ke wilayah benua Asia melalui jalur laut. Namun, Pulau-Pulau Natuna sendiri bukanlah sumber utama sengketa ini. Sebenarnya, perselisihan bermula dari klaim wilayah yang saling tumpang tindih antara beberapa negara. Pemerintah Indonesia mengklaim Pulau-Pulau Natuna sebagai bagian dari wilayahnya berdasarkan sejarah dan kedaulatan. Namun, klaim ini berselisih dengan klaim dari Tiongkok yang disebut 9 garis putus-putus atau Nine Dash Land. Nine Dash Land ini menunjukkan klaim luas Tiongkok atas sebagian besar Laut Cina Selatan, termasuk wilayah Kepulauan Natuna yang sebenarnya di wilayah yurisdiksi Indonesia. Klaim Indonesia atas Pulau-Pulau Natuna didasarkan pada bukti sejarah dan kedaulatannya sebagai negara kepulauan. Namun, klaim 9 garis putus-putus Tiongkok tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia, menciptakan situasi kompleks dan memicu ketegangan antara kedua negara. Tidak jarang ditemukan kapal perang dari negara-negara tersebut di daerah ini atau sekedar menjaga perbatasan. Pulau-Pulau Natuna memiliki nilai strategis karena berdekatan dengan jalur laut utama seperti Selat Malaka, jalur perdagangan vital bagi pengiriman internasional. Selain itu, wilayah ini kaya akan sumber daya alam, termasuk cadangan minyak dan gas yang semakin memperkuat persaingan untuk mengendalikan wilayah ini. Keberadaan perairan yang kaya untuk penangkapan ikan dan melimpahnya kehidupan laut di sekitar Natuna juga menambah pentingnya wilayah ini. Hak penangkapan ikan telah menjadi titik perselisihan utama di antara negara-negara di wilayah ini. Ketegangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai puncaknya ketika Tiongkok mengklaim hak eksplorasi sumber daya di sekitar Pulau-Pulau Natuna. Pemerintah Indonesia menolak klaim tersebut dan meningkatkan kehadiran militer untuk melindungi kedaulatannya. Sebagai respon terhadap sengketa wilayah ini, Indonesia mengambil sikap tegas untuk melindungi kedaulatannya atas Pulau-Pulau Natuna. Angkatan Laut Indonesia telah meningkatkan patroli dan mendirikan pangkalan militer permanen untuk menegaskan kehadirannya di wilayah ini. Selain tindakan militer, Indonesia juga berupaya mencari penyelesaian diplomatis melalui platform regional seperti ASEAN. Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara telah berperan penting dalam memfasilitasi dialog dan mempromosikan kode etik untuk mengelola dan mencegah eskalasi di Laut Cina Selatan. Pemerintah Indonesia telah mengejar penyelesaian damai melalui diplomasi dan dialog. Pemerintah juga berusaha menjaga hubungan baik dengan semua pihak yang terlibat konflik ini, dengan mengedepankan dialog dan negosiasi sebagai cara untuk mencapai kesepakatan yang adil. Sengketa di Laut Cina Selatan, khususnya yang melibatkan Pulau-Pulau Natuna, memiliki dampak besar bagi stabilitas dan perdamaian regional. Solusi yang berdasarkan hukum internasional, dialog terbuka, dan kerjasama antar negara adalah kunci utama mencapai perdamaian di wilayah ini. Semoga kita semua bisa menyaksikan masa depan yang lebih baik, di mana wilayah ini menjadi zona perdamaian dan kerjasama antar negara, dan juga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dalam menyelesaikan sengketa.
Terima kasih atas dukungan kalian dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, bagikan, dan tinggalkan komentar di bawah video kami.